Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kami sungguh bersyukur atas persekutuan kita bersama di channel ini yang menjadi sarana Tuhan untuk memberkati kita dengan pertumbuhan rohani. Kiranya kita semua akan menjadi mempelai-mempelai Kristus yang dewasa dan kudus. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Bapa Surgawi, saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan berikanlah kami kebenaran-Mu yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Urapilah kami dengan hikmat dan pengertian, agar kami bisa memahami dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, dalam perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku dan tantangan ini, kita sebagai umat Kristen dipanggil untuk senantiasa berjalan dalam terang-Nya. Terang yang dimaksudkan bukanlah sekedar cahaya duniawi, melainkan terang kebenaran dan kasih yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ayat ini merupakan janji yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan mengikuti Tuhan Yesus, kita dijamin tidak akan tersesat dalam kegelapan dunia ini, melainkan akan mendapatkan terang hidup yang sejati. Namun, berjalan dalam terang bukanlah perkara yang mudah. Ada kalanya kita tergoda untuk menyimpang dari jalan yang lurus, tergiur oleh kilauan dunia yang fana. Kita mungkin merasa lelah dan putus asa, seolah-olah terang itu meredup dalam kehidupan kita. Di saat-saat seperti inilah, kita perlu mengingat bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita. Ia siap untuk menguatkan dan menuntun kita kembali ke jalannya. Salah satu cara untuk menjaga terang itu tetap bersinar dalam hidup kita adalah melalui persekutuan dengan Tuhan, melalui doa dan pembacaan firman-Nya. Doa adalah nafas kehidupan rohani kita, sarana untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga. Dan melalui doa, kita dapat mencurahkan isi hati kita, memohon pertolongan dan hikmat-Nya dalam setiap langkah yang kita ambil. Selain itu, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita akan semakin mengenal kehendak Allah dan memperoleh kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Firman Tuhan juga akan menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Nya, menjauhi segala bentuk dosa dan kejahatan. Saudaraku yang terkasih, berjalan dalam terang juga berarti memancarkan terang itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14-16, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga."
Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, untuk menunjukkan kasih dan kebaikannya melalui perbuatan kita sehari-hari. Ketika kita hidup dalam kasih, melayani sesama dengan tulus dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sedang memancarkan terang Kristus kepada dunia. Namun, memancarkan terang bukanlah tentang kesempurnaan diri kita. Kita semua adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Terkadang kita mungkin gagal untuk menunjukkan kasih dan kebaikan Kristus. Namun janganlah kita berkecil hati. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dari kita, melainkan kerendahan hati dan kesediaan untuk terus belajar dan bertumbuh dalam iman. Ingatlah bahwa terang Kristus bersinar melalui kelemahan kita. Ketika kita mengakui kelemahan kita dan bersandar pada kekuatan Tuhan, Dia akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Selain itu, penting bagi kita untuk membangun persekutuan dengan saudara dan saudari seiman. Dalam persekutuan, kita dapat saling menguatkan, mendukung, dan mengingatkan untuk tetap berjalan dalam terang. Kita dapat berbagi pengalaman iman, saling mendoakan, dan belajar bersama dari firman Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, perjalanan hidup Kristen adalah perjalanan yang panjang dan berliku. Akan ada saat-saat ketika kita merasa lelah, putus asa, dan tergoda untuk menyerah. Namun, janganlah kita lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia adalah gembala yang baik yang akan menuntun kita melewati lembah kekelaman sekalipun. Marilah kita terus berjalan dalam terangnya, memancarkan kasih dan kebaikannya kepada dunia. Jadilah saksi Kristus yang setia, yang membawa harapan dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Ingatlah bahwa upah bagi orang yang setia adalah kehidupan kekal bersama Kristus di sorga. Marilah kita terus berjuang dalam iman sampai pada akhirnya kita menerima mahkota kehidupan yang telah disediakan bagi kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami sudah belajar tentang berjalan dalam terang Kristus. Kami percaya setiap benih firman-Mu akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang melimpah. Kiranya hidup kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersatu teduh. Amin.